Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Febri Buru Manalu. Saya akan menjawab soal-soal pengujian akhir semester untuk dasar-dasar pengauditan. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Menurut Komite Konsep Dasar Auditing dan secara umum, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan auditing dengan akuntansi ialah tujuan akhir dari proses auditing adalah mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit merupakan tujuan akhir dari proses accounting. Alasan entitas perlu diaudit ada 4, yaitu yang pertama perbenturan kepentingan. Pengguna laporan keuangan memiliki bermacam kepentingan terhadap laporan keuangan. Sebagai contoh, investor membutuhkan data keuangan yang sesungguhnya atas suatu entitas. Di sisi lain, entitas ingin menunjukkan kinerja perusahaan yang meningkat. Bisa saja manajemen secara sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan data keuangan, yaitu dibuat tidak sesuai dengan fakta, sehingga perlu sesuatu yang mampu menjembatani konflik kepentingan atas laporan keuangan ini, yaitu pendapat dari ahli yang independen luar perusahaan atau yang disebut dengan auditor. Yang kedua, pengungkapan memadai. Pengguna laporan keuangan di luar manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan melakukan investasi, pemberian pinjaman, dan keputusan lainnya. Akibatnya, mereka menginginkan laporan keuangan yang mengandung banyak data relevan, sehingga dibutuhkan auditor independen untuk meyakini bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan mengandung pengungkapan yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, kerumitan. Menyiapkan laporan keuangan merupakan proses yang rumit. Karena rumit, kesalahpahaman akan menyebabkan risiko yang besar, dan pengguna laporan keuangan akan sulit menemukan kesalahan dan tidak bisa mengevaluasi mutu dari laporan keuangan tersebut. Untuk itu, pengguna laporan keuangan akan menggunakan jasa auditor independen untuk meyakini kualitas informasi yang diterima. Yang keempat, keterbatasan. Pengguna laporan keuangan yang memiliki akses langsung terhadap pencatatan akunting dari mana laporan keuangan dibuat hanya sedikit. Meskipun sudah memiliki akses, keterbatasan waktu, biaya, dan jarak menghalangi pengguna laporan keuangan untuk secara langsung meraih mutu laporan keuangan. Dalam keadaan ini, pengguna mempunyai dua cara. Yang pertama, percaya terhadap mutu laporan keuangan atau mempercayakan pihak ketiga yang independen. Pertanyaan kedua, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Yang pertama, jasa atestasi ialah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan atas laporan prospektif. Yang ketiga, review. Dan yang keempat, prosedur yang disepakati bersama. Jasa yang kedua yaitu jasa non-atestasi. Ialah jasa akuntan publik, di mana ia tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, atau ringkasan temuan, dan bentuk lain keyakinan. Jasa yang diberikan ada 4, yaitu perikatan konsultasi manajemen. Yang kedua, verifikasi pajak untuk membela klien. Yang ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh. Dan yang keempat, kompilasi laporan keuangan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Laporan auditor hanya ada satu jenis, yaitu laporan audit bentuk baku.
di mana laporan audit bantu baku ialah laporan yang memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan audit bentuk baku diberikan dalam kondisi yang pertama, semua laporan sudah dimasukkan dalam laporan keuangan. Kedua, semua standar umum dan standar pekerjaan lapangan telah dilaksanakan dengan bukti yang cukup. Dan yang ketiga, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Opini auditor. Yang pertama, ada wajar tanpa pengecualian. Yang termaksud ke wajar tanpa pengecualian yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak bermasif terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga tidak wajar. Ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan bermasif terhadap laporan keuangan. Pasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Yang keempat, tidak menyatakan pendapat, yaitu ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari ini, auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan berpasif. Pertanyaan keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Dan untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Dan yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Pertanyaan kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisme profesional ialah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Pertimbangan profesional yaitu penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan. Dalam konteks standar audit, akuntan, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Pertanyaan yang keenam, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang ketiga, memastikan bahwa entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan tanggung jawab manajemen.
Pertanyaan ketujuh. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Auditor harus memiliki kedua independensi ini. 8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat perencanaan audit. Yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervise atas anggota tim perikatan dan penilaian atas pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Tahapan perencanaan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kemudian memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko dan bisnis klien, melaksanakan prosedur analisis awal, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian internal klien, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan yang terakhir mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Pertanyaan ke-9. Jelaskan tentang asumsi manajemen sesuai dengan SA 315. Asumsi manajemen adalah pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di laporan keuangan. Ada 3 jenis asersi sesuai dengan SA 315. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi terdiri dari A. Keterjadian, transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan, terjadi dan terkait entitas. Yang B. Kelengkapan seluruh bukti transaksi yang sah, seluruhnya telah dibukukan. C. Keakurasian, yaitu jumlah-jumlah dan data lainnya terkait dengan transaksi telah dibukukan secara akurat dan tepat. Yang D. Pisah batas, seluruh transaksi telah dibukukan pada periode yang tepat. Dan E. Klasifikasi, transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat. Kedua, asersi atas saldo akun. Yang pertama, eksistensi atau keberadaan. Aset, liabilitas, dan kewajiban ada pada tanggal neraca. Yang B, hak dan kewajiban. Seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Yang tiga, kelengkapan. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. D, penilaian dan pengalokasian. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. A. Keterjadian serta hak dan kewajiban. B. Kelengkapan. C. Klasifikasi dan keberpahaman. D. Keakurasian dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Pertanyaan yang ke-10. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Pertama, prosedur analitikal. Pertimbangan auditor atas perbandingan informasi keuangan dan non-keuangan entitas biasa dilakukan saat perencanaan audit, pengujian substantif, dan pada saat akhir penyelesaian audit atau mereview laporan keuangan. Yang kedua, melakukan inspeksi, yaitu mengunjungi fasilitas aset berwujud, mengecek keberadaan dan kondisi, dan inspeksi atas dokumen dan catatan. Yang ketiga, melakukan konfirmasi, yaitu suatu formulir permintaan data yang memungkinkan auditor memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Kemudian, yang keempat, melakukan permintaan keterangan. Dapat meminta keterangan lisan atau tertulis kepada pihak klien maupun eksternal. Yang kelima, melakukan penelusuran,
yaitu pilih dokumen transaksi dari arsip dokumen, sumber, dan pastikan bahwa informasi telah dicatat di catatan akuntansi untuk menguji asersi kelengkapan atau kurang saji akun. Melakukan vouching yang keenam. Kebalikan dari tracking, pilih ayat jurnal di catatan akuntansi dan lakukan inspeksi atas dokumen yang diperoleh dari arsip dokumen sumber untuk menguji asersi keberadaan atau ketersediaan. Yang ketujuh, melakukan pengamatan. Yang kedelapan, melakukan perhitungan ulang, yaitu auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis catatan akuntansi. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang, yaitu dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Melaksanakan ulang aspek tertentu untuk melihat apakah klien telah melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan pengendalian internal. Dan yang terakhir, teknik audit. Teknik audit berbantuan komputer. Auditor dapat menggunakan TABK untuk hal berikut, yaitu melakukan kalkulasi dan perhitungan. Yang kedua, memiliki sampel untuk dilakukan konfirmasi, membandingkan elemen data dalam file yang berbeda, mengirim data ke uji ke program klien, melaksanakan ulang berbagai perhitungan. Keandalan bukti audit. Urutannya itu yang paling andal itu, yaitu dokumen yang dihasilkan ke eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Kemudian yang andal, yaitu dokumen yang dihasilkan pihak eksternal dan simpan klien dan disimpan klien. Sedangkan yang kurang andal, yaitu dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi pihak eksternal. Sedangkan yang keandalannya rendah itu, dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal. Kemudian dokumen yang paling andal diperoleh langsung oleh auditor, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas data elektronik kemudiannya, dan bukti audit berupa dokumen asli. Sedangkan yang keandalan rendah, bukti audit diperoleh secara tidak langsung, bukti audit diperoleh secara lisan, dan bukti audit diperoleh melalui mesin fotokopi atau faksimile. Pertanyaan yang ke-11. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung sangat saji material. Apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Dan kita bahas hubungan antara risiko audit dengan materialitas dan bukti audit. Pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit meningkat. Sedangkan jika auditor ingin mengurangi risiko audit, auditor bisa menggunakan 3 cara, yaitu menambah tingkat materialitas atau dengan mempertahankan jumlah bukti audit. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit tetapi tingkat materialitas dipertahankan. Dan yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit dan tingkat materialitas secara bersamaan. Pertanyaan yang ke-12. Jelaskan kaitan antara risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian, yaitu jika level risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksi sedang atau tinggi, dan pengujian pengendalian dilakukan lebih efektif. Pengujian substantif, apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian berada di level maksimum, maka risiko deteksi sangat rendah. Pengujian substantif yang dilakukan lebih efektif. Waktu pelaksanaan lebih ke akhir tahun, sampel lebih besar, staf audit yang bertugas lebih berpengalaman. Jika tinggi, maka risiko deteksi rendah, pengujian substantif yang dilakukan lebih efektif. Waktu pelaksanaan lebih akhir tahun, sampel lebih besar, staf audit yang bertugas lebih berpengalaman. Jika sedang, maka risiko deteksi sedang, pengujian substantif yang dilakukan kurang efektif. Waktu pelaksanaan lebih ke interim, tidak mencakup seluruh periode akuntansi, sampel lebih kecil, staf audit yang bertugas sedikit pengalaman. Yang terakhir, rendah, maka risiko deteksi tinggi. Pengujian substansi yang dilakukan kurang efektif, menggunakan prosedur analitis, waktu pelaksanaan lebih ke interim, dan sampel lebih kecil. Staf audit yang bertugas sedikit pengalamannya. Pertanyaan yang ke-13 atau yang terakhir ialah, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Ada 4 prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Jika risiko pengendalian rendah, maka dalam pengujian pengendalian.
Yang pertama, permintaan keterangan. Dilakukan beberapa. Yang kedua, inspeksi, dilakukan dengan cara menarik sampel. Dan yang ketiga, pengamatan, dilakukan berkali-kali. Yang terakhir, pelaksanaan ulang, dilakukan dengan cara menarik sampel. Sekian penjelasan dari pertanyaan pengujian akhir. Kiranya saya minta maaf Pak jika saya ada salah kata. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih Pak.